Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, semoga kalian pada sehat semua. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai aspek penting dalam pengelolaan pasar internal koperasi. Nah, sebelum kita masuk materi, kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Betul Azraq. Perkenalkan nama saya Dewi Lukas. Perkenalkan nama saya Deviani. Saya Dewi Lukas. Nah, langsung aja masuk ke materi yang pertama. Mengenai arti penting pengelolaan pasar internal koperasi dalam pengembangan koperasi. Jadi pasar internal koperasi adalah ekosistem yang melibatkan di dalam koperasi yang melibatkan transaksi antara anggota koperasi itu sendiri. Nah, pengelolaan pasar internal yang baik dapat memberikan manfaat besar bagi koperasi, seperti peningkatan kesejahteraan anggota dan juga keberlanjutan usaha koperasi itu. Terus koperasi ini memastikan bahwa produk yang diberikan seperti layanan atau produknya sesuai dengan kebutuhan anggotanya, seperti harga yang kompetitif dan juga memiliki strategi pemasaran yang efektif. Terus pengelolaan pasar internal koperasi adalah proses strategi yang bertujuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan serta keinginan anggota koperasi. Anggota tidak hanya berperan sebagai pemilik, tetapi juga sebagai pelanggan utama yang menentukan keberlanjutan dan pertumbuhan koperasi. Dengan fokus pada pasar internal, koperasi dapat dipastikan bahwa produk atau layanan yang diberikan sesuai dengan harapan anggotanya, yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi dan loyalitas mereka. Terus materi kedua ada peningkatan daya saing koperasi di pasar internal. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi informasi seperti pengembangan sistem informasi koperasi berbasis mobile atau e-commerce dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah anggota terhadap produk dan layanan koperasi. Yang kedua ada peningkatan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan operasional dapat menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas produk, sehingga koperasi dapat bersaing lebih efektif di pasar. Yang ketiga yaitu ada pengembangan inovasi produk. Pengembangan produk baru atau pengembangan produk yang sudah ada dengan kebutuhan dan preferensi anggota dapat meningkatkan daya tarik koperasi di mata anggotanya. Yang keempat ada peningkatan kualitas layanan. Memberikan pelayanan yang ramah, responsif dan profesional dapat membangun hubungan positif antara anggota yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas dan rekomendasi positif terhadap anggota yang lain. Yang kelima ada inovasi berkelanjutan, mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan tren dan kebutuhan anggota. Inovasi tidak hanya berlaku pada produk, tetapi juga pada proses dan metode bisnis dan modal bisnis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar dalam mencapai kepuasan anggota. Yang pertama ada partisipasi aktif anggota, mendorong anggota untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan dan kegiatan koperasi, memungkinkan rasa tanggung jawab terhadap koperasi. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas, menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai operasional dan keuangan koperasi, membangun kepercayaan dan memastikan anggota merasa dihargai. Yang ketiga ada pelayanan berkualitas, memberikan layanan yang memenuhi atau melebihi ekspektasi anggota. Yang keempat ada pendidikan dan pelatihan, menyediakan program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang koperasi. Yang kelima ada keadilan dan kesetaraan, memperlakukan semua anggota dengan adil tanpa
mendiskriminasi, memastikan lingkungan yang inklusif dan harmonis dalam koperasi. Yang selanjutnya yaitu strategi produk di pasar internal. Nah, di dalam koperasi itu harus memberikan produk dan layanan yang terbaik dan bermanfaat bagi anggotanya. Dan juga bukan hanya sekedar ada, tetapi juga memang harus memenuhi kebutuhan para anggotanya. Di sini ada strategi yang bisa diterapkan oleh koperasi. Yang pertama yaitu kustomisasi produk atau menyesuaikan produk dengan kebutuhan anggota. Jadi menyesuaikan produk atau layanan itu agak sesuai dengan kebutuhan spesifik anggota. Nah, misalnya dalam koperasi simpan pinjam, ada beberapa anggota yang ingin meminjam dengan jangka pendek dan juga dengan tenor yang panjang. Nah, koperasi harus bisa menyesuaikan atau memenuhi kebutuhan mereka, namun dengan syarat dan ketentuannya yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan produk baru. Mengidentifikasikan peluang untuk produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan anggota yang belum terpenuhi. Nah, contohnya seperti misalnya anggota koperasi yang ingin membuka usaha baru. Nah, dia pasti membutuhkan modal yang besar. Kemudian koperasi pasti memenuhi kebutuhan tersebut, tetapi dengan jumlah yang lebih ringan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengelolaan kualitas. Yaitu koperasi harus memastikan bahwa produk atau layanan yang diberikan itu selalu dalam kondisi yang baik, jangan sampai kualitasnya menurun. Kemudian jangan sampai kualitasnya menurun dan juga bisa membuat anggota kecewa atau bahkan tidak percaya lagi terhadap koperasi. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitasnya itu dengan cara dilakukan evaluasi, kemudian meminta para anggota untuk memberikan feedback pada koperasi. Kemudian yang selanjutnya itu penetapan harga yang adil. Harga yang ditawarkan koperasi itu harus sesuai dengan produk dan layanan yang diberikan kepada anggota, dan juga jangan sampai harganya itu murah, tapi pelayanan kita terhadap anggotanya itu buruk. Kemudian yang terakhir yaitu penetapan harga yang kompetitif. Harga yang ditetapkan koperasi itu tidak boleh terlalu murah dan juga tidak boleh terlalu mahal. Jadi harganya harus terjangkau atau bisa semua anggota itu bisa membeli. Selanjutnya itu strategi promosi di pasar internal. Diskon yang pertama itu memberikan diskon penawaran khusus, atau misalkan kayak pelanggan yang sering membeli kita gitu, kita bisa memberikan diskon atau cashback atau semacam produk gitu terhadap konsumen yang aktif membeli di kita atau aktif belanja di kita gitu. Kemudian yang kedua itu pemasaran digital. Seperti yang kita ketahui sekarang kan zaman udah canggih, teknologi udah canggih, dan banyak yang bilang kalau sekarang pasar itu sepi. Sebenarnya yang pasar ini dia harus bisa menyesuaikan gitu, harus bisa mengikuti perkembangan yang ada gitu, bisa memperkenalkan produknya melalui aplikasi-aplikasi digital. Selanjutnya ada pemberian reward atau memberikan poin atau cashback bagi anggota yang sering melakukan transaksi di koperasi. Yang terakhir sosialisasi dan edukasi, mengadakan seminar atau workshop untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang koperasi. Nah, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi semua kelompok yang ingin bertanya, silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Kamalia dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana cara koperasi mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi produk anggotanya? Identifikasi kebutuhan dan referensi anggotanya. Koperasi dapat mengidentifikasi
kebutuhan dan preferensi anggota melalui survei, aktivasi mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi anggota melalui survei, diskusi dan rapat anggota untuk mendengar langsung masukan mereka, ataupun evaluasi rutin dan pemanfaatan media sosial atau aplikasi juga efektif untuk mengumpulkan umpan balik dan penyesuaian layanan sesuai kebutuhan anggota. Itu pertanyaan dari Gimana kan? dari DPI. Ya. Perkenalkan, saya Eko Jazari dari kelompok 7. Pertanyaannya, strategi apa yang digunakan koperasi untuk meningkatkan daya saing di pasar internal? Menjawab dari pertanyaannya Eva, koperasi meningkatkan daya saing dengan memperbaiki kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan mendiversifikasi usaha, pemberdayaan anggota, serta efisiensi biaya juga penting. Kemitraan, inovasi bisnis, dan akses permodalan memastikan koperasi tetap kompetitif. Perkenalkan, nama saya Dede Cahya dari kelompok 6. Nah, tadi kan ada beberapa prinsip dasar dalam mencapai kepuasan anggota. Nah, dari beberapa prinsip tersebut, bagaimana strateginya supaya prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan sehingga dapat mencapai kepuasan anggota. Kita menjawab dari Gede Cahya kelompok 6. Pertanyaannya itu strategi apa yang harus dilakukan agar memenuhi kepuasan anggota dalam koperasi. Jadi untuk memenuhi kepuasan anggota itu, koperasi harus memahami kebutuhan anggotanya melalui komunikasi yang terbuka dan transparan. Layanan dan produk yang ditawarkan harus berkualitas, relevan, serta memberikan manfaat nyata bagi anggota. Partisipasi anggota dalam mengambil keputusan perlu didorong agar mereka merasa memiliki dan dihargai. Selain itu, koperasi juga harus memiliki sistem manajemen yang profesional, efisien, dan akuntabel. Pertanyaannya, mengapa pengelolaan pasar internal koperasi menjadi faktor penting dalam pembangunan koperasi? Kita menjawab dari pertanyaan nomor 4, yaitu Nia. Pertanyaannya, mengapa pengelolaan pasar internal koperasi penting bagi pengembangan koperasi? Nah, pengelolaan pasar internal koperasi sangat penting bagi pengembangan karena dapat memberikan manfaat langsung bagi anggota dan kelangsungan koperasi itu sendiri. Dengan melakukan pasar internal yang efektif, koperasi bisa menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih bersaing, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi koperasi karena koperasi dapat menciptakan sumber pendapatan yang tetap dari aktivitas pasar internalnya. Perkenalkan, nama saya Aliana Raditya dari kelompok 4. Saya akan menanyakan perihal apa yang dimaksud dan apa saja yang termasuk dalam modal internal koperasi dan apa bedanya dengan modal eksternal koperasi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apa yang dimaksud dengan modal koperasi dan apa yang termasuk dalam modal koperasi dan apa bedanya dengan modal eksternal. Nah, modal koperasi adalah dana yang digunakan untuk menjalankan usaha. Nah, biasanya terdiri dari modal sendiri, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Kemudian yang kedua yaitu modal pinjaman. Pinjaman dari anggota, koperasi lain, bank, obligasi, atau bantuan pemerintah. Nah, kalau perbedaannya dengan modal eksternal yaitu kalau modal eksternal itu berasal dari luar koperasi, biasanya harus dikembalikan dengan bunga. Perkenalkan, saya Ida Fitri Ramadhani dari kelompok 3. Izin bertanya, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan koperasi di Indonesia? Izin menjawab pertanyaan dari Aida, kelompok 3. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan koperasi di Indonesia? Jawabannya, tantangan terbesar dalam pengembangan koperasi di Indonesia adalah manajemen yang kurang profesional, minimnya partisipasi anggota, serta keterbatasan akses permodalan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Izin menjawab dari pertanyaan nomor 4 yaitu Nia. Pertanyaannya, mengapa pengelolaan pasar internal koperasi penting bagi pengembangan koperasi? Nah, pengelolaan pasar internal koperasi sangat penting bagi pengembangan karena dapat memberikan manfaat langsung bagi anggota dan kelangsungan koperasi itu sendiri. Dengan melakukan pasar internal yang efektif, koperasi bisa menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih bersaing, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi koperasi karena koperasi dapat menciptakan sumber pendapatan yang tetap dari aktivitas pasar internalnya.